Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa kita sebagai top pimpinan, kita nggak bisa memaksakan kehendak, ya. Kita nggak bisa memaksakan kehendak. Kenapa? Karena kita mempunyai follower yang banyak. Di mana follower kita itu kita harus pastikan dengan beraneka ragam, dengan diversity, dengan mereka dari berbagai berbagai pendidikan, itu berbagai lingkungan, berbagai budaya, membuat kita harus lebih paham satu persatu. Reminder, Anda harus kenal on personal level, ya. Maksudnya bukan berarti tiap hari harus dekat dengan mereka, no, tapi paham benar siapa dia. Either Anda jarang berkomunikasi secara tatap muka dengan dia, tetapi on personal level kita mesti tahu, sebab kita wajib beradaptasi not only with management, but more important with your team. Karena mereka lah yang setiap saat akan membantu bagaimana apa yang diinginkan oleh manajemen melalui kita akan berhasil. Menurut Blanchard, effective leader need to flexible dan mesti adaptasi di berbagai berbagai situasi kepada mereka yang jadi tim Anda. Kebayang ya, bahwa kita itu harus jadi bunglon. Artinya bukan berarti kita harus two face, tetapi be yourself dan Anda harus adaptable, Anda harus fleksibel. Susah ya ternyata jadi leader saat ini. Pertama, adaptasi dengan kondisi industri yang baru. Adaptasi dengan big trend yang baru. Udah merubah perilaku kita. Terus kita sekarang harus beradaptasi dengan gaya-gaya tim kita. Milenial, boomer, atau X. Kebayang, banyak sekali belum mencapai pada pekerjaan. Kita belum bicara pekerjaan. Minggu depan kan baru kita akan bicara pekerjaan, karena Anda akan banyak strategic thinking yang juga dieksekusi gitu, implementasi gitu ya. Oke, ya. Itu menjadi bagian-bagian yang membuat kita stres. Tetapi kalau kita paham, kita tahu knowledge-nya, maka kita akan cooling down, kita akan kontrol emosi kita, dan we have time. Untuk apa? Menerima segala hal yang membuat atau memberdayakan kita dan tim kita. Nah, Bapak Ibu, kita lihat. Ada 4 tipe kepemimpinan. Apakah Anda yang menggunakan ibu jari? Yaitu menggunakan directing, atau coaching, atau supporting, atau bahkan delegating. Anda bisa melakukan ini semua, tetapi yang paling sering menjadi preferensinya kita yang mana dari keempat ini? Ya. Kalau Anda X dan boomer, relatively Anda bahasanya menggunakan directive. Gitu, itu adalah referensi komunikasi daripada boomer dan X. Sehingga apa yang dilakukan boomer dan X adalah mulai mau mendengarkan. Referensinya adalah mulai mau mendengarkan. Kita belum bicara di 4 kotak ini, tapi saya baru bicara di 2 dimensi ini. Di 2 dimensi ini, ya. Dimensi di mana yang di bawah adalah directive behavior. Kita selalu ingin apa yang kita omong didengarkan. Catat, majority, kebanyakan boomer dan X senang sekali dengan gaya directive. Majority, not totally. Artinya misalnya ada beberapa yang mengatakan saya nggak ada di situ, saya ada di coaching. Great, ya. Tetapi supportive behavior ini adalah menjadi orang yang sudah mulai mature leadership-nya. Artinya mereka sudah mampu mendelegasikan kepada timnya yang sudah tadi di level yang keberapa? Level kelima. Para leaders yang directive ini, mereka selain semua disamaratakan kepada semua karyawan dengan cara directing, itu yang membahayakan bila kita mempunyai tim yang pintar. Ketika kita punya tim yang sangat besar, kita harus bikin strata population. Jadi secara kurva adalah strata population yang meng-create Pareto,
maka dia kita lakukan dengan delegating. The meaning is, kita ajak apa ide kalian, apa yang bisa bikin kalian pride atau bangga. Karena Anda adalah yang sudah superior, Anda yang sudah tahu pekerjaan Anda yang sudah tahu bagaimana mencapainya. Sampai ketika kita bilang, kenapa itu prestasi nggak ke saya? Makanya anak tersebut akan menjadi berontak ketika kita selalu melakukan perintahnya directing. Bisa jadi dia akan pergi, bukan karena seleri, tetapi karena Anda men-treat mereka salah. Oke ya, jadi saya ulangi. Di bawah ini yang sering sekali dilakukan kesalahan oleh para leader, bahwa kalau saya leaders, either itu level middle, bawah, middle sampai atas, adalah kalau saya punya kuasa SK menjadi leaders, maka saya punya kuasa untuk directing. Itu yang salah. Ya, itu yang salah kaprah, sehingga leveling atau status sebagai leaders itu adalah not similar directing. Itu yang level leadership yang basic. Nah, kemudian ketika yang kedua, kenapa dilakukan directing? Itu nanti kita bahas. Tetapi saya akan mau pastikan dua dimensi ini. Di dalam dua dimensi ini ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyampaikan tambahannya. Karena dua dimensi ini adalah dua yang berbeda. Berbeda sekali terhadap environment-nya. Ketika kita melakukan supporting, itu yang terjadi adalah getting statement why daripada tim kita semua. Satu ya, supporting dan delegating. Tetapi juga selain kita dapat statement why dari populasi sebagian orang yang memang sudah engagement sama kita dan juga mereka punya kompetensi yang sudah mumpuni di jabatannya, itulah calon-calon leaders yang menggantikan kita. Itu yang dinamakan leaders create leaders ketika situasinya berada di supporting behavior sebagai leaders. Demikian. Tapi bagaimana kita treat semua ini nanti saya akan sharing. Tetapi di dua dimensi ini adakah yang ingin sampaikan? Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita selalu ada kata tapi. Dua situasi ini tidak menggunakan tapi. Apapun your situation, seberat dan sekeras apapun, dua dimensi ini berbeda. Jadi sekeras dan seberat apapun, kalau kita sudah mampu melakukan supporting, termasuk kita punya personality yang sangat berbeda. Catat ya, termasuk kita punya personality yang sangat berbeda. Contoh, si gembira kemarin yang gitu. Dari lantai 2 sampai lantai 1 kedengeran terus ketawanya. Sementara satunya lagi adalah yang senyumnya ke bawah atau yang senang data. Itu kan pribadinya jelas-jelas berbeda. Nah itu kalau kita sudah mampu sampai kontrol emotion kita dan mampu mengembangkan kompetensi dia, you are great. Artinya in apapun kondisinya, Anda pemenang. Baru kita bisa lakukan milestone mengenai analytical thinking, kompetensi Anda mengenai strategic thinking, mengenai bagaimana writing skill gitu ya, yang tadi kita ajarin dengan mind map gitu. Nah itulah tambahan kompetensi yang kita nggak sadar bahwa kita harus improve-nya sangat cepat. Karena apa? Karena kita terlalu disibukkan dengan urusan directing. Karena kita suka banget, catat ya, kita suka banget memerintah. Itu yang masalahnya. Ketika kita suka banget memerintah, akhirnya kita bukan go detail yang penting, tapi go detail yang repetition. Jadi kita nggak bertumbuh. Karena apa? Kita memperhatikan hal-hal yang itu lagi. Itu maksud saya.